我还有压箱底的大招没用呢！哎，打上门来啦！是谁胆子这么大？道宗血雾咒，我令你赐教！怎么可能是他呢？我们还有机会再见吗？少说废话，你们到底打不打呀？甭忘了，滚！这怎么可能？今日你必死无疑！Oke, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Wuying Sanqian Dao. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang masih memperlihatkan pertikaian Wuzhou dan para murid dari Akademi Jije. Seperti kita tahu bahwa Wuzhou telah mengalahkan semua murid Jije hingga menyisakan Gu Xing seorang. Kekuatan Wuzhou sangat menakutkan. Semua murid tak lagi berani menyerangnya. Begitupun Gu Xing, dia panik, dia ketakutan karena kini tinggal dia seorang yang harus berhadapan dengan Wuzhou. Wuzhou juga mengatakan jika kali ini giliran Gu Xing yang akan menjadi korban seperti mereka. Meskipun takut, Gu Xing tidak memperlihatkannya kepada Wuzhou. Dia malah menunjuk Wuzhou sembari berkata dirinya ini sama sekali tidak takut dengan sang maestro. Itu karena Gu Xing masih memiliki sebuah gerakan kuat yang bisa mengalahkannya. Sontak Wuzhou penasaran gerakan seperti apakah yang akan diperlihatkan olehnya. Perlahan Wuzhou pun maju dan langsung saja Gu Xing mengeluarkan semua energinya dan inilah yang terjadi. Ya, Mimin kira dia akan melakukan semacam serangan. Tapi nyatanya gerakan yang dia keluarkan sebenarnya adalah berteriak meminta tolong kepada seniornya. Sebuah alunan suara mulai merambat hingga ke penjuru Akademi Jije. Dalam sedetik saja, beberapa murid pun muncul berdatangan menanyakan siapakah yang telah berani mengacau di akademi mereka. Wuzhou tak menyangka jika gerakan yang akan diperlihatkan Gu Xing sebenarnya adalah meminta bantuan kepada murid lain. Namun meski begitu Wuzhou tidaklah takut karena katanya kelompok murid yang datang ini bukanlah tandingannya. Tentu seorang murid yang memegang buku dia menjadi kesal. Dia bersiap untuk melakukan serangan kepada Wuzhou. Begitupun dengan si Gu Xing, dia tidak terima dan meminta Wuzhou untuk tidak meremehkan akademi mereka. Dimana jika Wuzhou berlaku sombong di sini, maka sudah jelas Wuzhou akan celaka. Wuzhou sama sekali tidak takut, dia tidak takut dengan yang namanya Akademi Jije. Itu karena Akademi Jije ini sangat licik yang selalu mengatasi dendam pribadi menggunakan nama Akademi Jije. Jadi yang seharusnya dicap sebagai orang sombong bukanlah dirinya, melainkan Gu Xing dan Akademi Jije. Namun meskipun dia dihadapkan dengan semua murid Jije, Wuzhou sama sekali tidak gentar dan akan tetap maju. Dia menantang semua murid agar melakukan buaku hantam dengan dirinya. Sebagai tanda tantangannya, Wuzhou memperlihatkan kekuatannya sambil berteriak. Bisa kita lihat guys, aura kekuatannya beserta suaranya bergema di seluruh akademi. Yang bahkan suara tersebut hingga sampai ke telinga sang istri alias Kimo. Dia sedang sakit mengalami masalah pada kultivasinya. Sontak Kimo yang mendengar suara Wuzhou lantas mulai berpikir bahwa Wuzhou ada di sini. Namun perkiraan itu kembali disangkalnya karena tidak mungkin Wuzhou ada di sini. Dia berharap bahwa di kehidupannya ini dia akan kembali bertemu dengan sang maestro lagi. Scene berpindah di tempat Ketua Mo dan juga petinggi Akademi Jije. Mereka berdua sedang mengobrol tipis yang kali ini keduanya membicarakan sang maestro yaitu Wuzhou. Petinggi Jije seperti meminta Ketua Mo untuk melakukan tindakan kepada Wuzhou karena dia sudah berkali-kali menimbulkan masalah. Namun jelas Ketua Mo tidak menghiraukannya. Dia malah mengungkapkan jika sang maestro ini sangat nakal yang bahkan dia sendiri kesulitan untuk mengendalikannya.
Sontak mendengar itu petinggi Jije merasa kaget. Dia seketika terbatuk terkejut karena seorang ketua Mo ternyata kesulitan untuk mengendalikan Wuzhou. Jadinya petinggi Jije pun akan membiarkan muridnya saja yang akan menghukum Wuzhou dan meminta ketua Mo untuk memaafkannya. Ketua Mo setuju dan mereka pun pergi melihat penghukuman Wuzhou. Xin kembali ke tempat sang maestro. Sebelum bertarung lagi-lagi perdebatan pun terjadi. Gu Xing merasa pede dengan adanya para senior di sampingnya. Dia mengira Wuzhou sudah pasti gak akan mampu untuk menantangnya. Tapi Wuzhou sudah enggak mau lagi basa-basi. Dia segera memintanya untuk maju bertarung dengannya. Segera seorang murid pun mulai terprovokasi. Dia mengeluarkan senjata kuas dan siap untuk melakukan pertarungan. Dia mengatakan kalau hari ini si Wuzhou akan dipahamkan dengan kekuatan Akademi Jije yang menakutkan. Segera dia pun menerjang dan Wuzhou hanya satu tebasan saja membuat murid ini pun auto terpental. Lagi-lagi hanya satu tebasan guys. Tentu Wuzhou merasa bosan dengan kekuatan Akademi Jije yang sangat lemah dan tidak berguna. Di mana para murid yang katanya kuat tapi nyatanya tidak mampu menerima satu serangan darinya. Semua murid auto panik. Mereka bingung kenapa Wuzhou bisa sekuat ini. Mereka tidak percaya dan akhirnya mundur perlahan menjauh dari sang maestro. Gu Xing nyatanya masih tidak terima. Dia masih memiliki sebuah rencana untuk mengalahkan Wuzhou. Yakni dia mengungkit kesalahan Wuzhou karena telah menerobos paksa ke Akademi Jije. Jadi dia ingin menggunakan peraturan Akademi Jije, di mana siapapun yang menerobos masuk ke Akademi Jije maka semua muridnya bisa menyerang bersama-sama. Artinya semua murid demi untuk martabat akademi maka mereka boleh mengabaikan peraturan Akademi Jije. Namun para murid lain seperti enggan setuju karena jika mereka membunuh Wuzhou maka itu sama dengan mereka sudah melanggar aturan. Si Gu Xing seketika marah. Dia meminta kepada semua rekannya untuk mengerti situasi saat ini yang lagi mendesak. Di mana kedatangan Wuzhou berpotensi menghancurkan Akademi Jije, jadi mereka harus menyerangnya. Kembali Wuzhou mulai melakukan provokasi. Dia kembali mengatakan mengenai para murid Jije ini sangatlah menjijikan, munafik dan sangat lemah. Tapi semua murid di sana tidak menghiraukannya dan kini mereka mengepung Wuzhou dan menyerangnya. Semua murid bersatu menggabungkan kekuatan mereka untuk memanggil sebuah pusaka raksasa. Benar saja kekuatan gabungan mereka beneran terlihat kuat. Di mana formasi yang mereka panggil memiliki tekanan yang kuat yang bahkan memunculkan beberapa bilah kuas untuk diserangkan kepada Wuzhou. Tapi sebelum itu ada seorang murid yang masih ragu dalam tindakan mereka membunuh Wuzhou. Dia takut setelah membunuh Wuzhou mereka akan mendapatkan masalah dari Akademi Jije. Dia tahu Wuzhou ini adalah murid Sekte Daojong. Namun Gu Xing tidak peduli. Saat ini yang dia inginkan hanyalah membunuh Wuzhou. Akhirnya mereka pun setuju dan kini mulai memadatkan formasinya dan menyerangnya. Serangan bertubi-tubi seketika muncul mengarah pada Wuzhou. Tapi Wuzhou tidak menyerah. Dia terus mementalkan semua serangan yang mendatanginya menggunakan pedang miliknya. Gu Xing yang tidak mau kalah lantas kembali meningkatkan kekuatan formasinya dengan menyerahkan semua energinya pada sang senior. Dia meminta agar secepatnya membantu Wuzhou. Pada saat ini, Ketua Mo dan petinggi Jije pun muncul. Dia muncul tepat di belakang Gu Xing yang masih bersikap arogan. Sontak petinggi Jije pun seketika menaboknya. Semua orang kaget, panik sekaligus takut karena di belakang mereka sudah hadir petinggi Jije dan Ketua Mo. Di sana Ketua Mo mulai menyinggung perilaku para murid Akademi Jije yang seperti ini. Sang petinggi tentu merasa malu. Segera Gu Xing memohon agar sang petinggi mau mendengarkan penjelasannya. Namun dia tidaklah sudi dan kini kembali menaboknya. Sang petinggi meminta agar si Gu Xing berhenti menghasut orang lain menyerang seorang murid dari Sekte Daojong. Sebagai hukuman atas masalah ini, sang petinggi menghapus sebutan Gu Xing sebagai murid inti Akademi Jije. Alias dia mengeluarkannya.
Namun seperti biasa akting dari Ketua Mo maupun Wujo, mereka merasa hukuman semacam ini terlalu berat. Wujo merasa tindakan ini bukanlah sepenuhnya kesalahan Gusing. Si Gusing membenarkan hal itu, namun sang petinggi masih memarahinya. Sang petinggi tahu betul jika Ketua Mo dan Wujo sebenarnya tengah berakting. Alhasil ia pun kemudian berterima kasih kepada saran Ketua Mo, namun nyatanya hukuman ini tidak bisa diubah lagi. Dan dengan itu, ia pun meminta untuk segera mempersiapkan hukuman pada Gusing. Dia tidak terima dan terus mengatakan bahwa masalah ini disebabkan oleh Wujo yang pertama kali memulainya. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Apakah Wujo beneran akan bertemu dengan sang istri? Ya, jika penasaran maka kita tunggu aja untuk kelanjutan ceritanya di hari Minggu. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal dongwa ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.